Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Pada video kali ini saya akan membuat satu buah playlist khusus membahas, yaitu membuat sebuah aplikasi yang paling banyak dicari, yaitu point of sales, atau bisa kita sebut sebagai aplikasi penjualan dan pembelian. Kita akan coba membangun aplikasi ini mulai dari awal sampai nanti kita bagaimana membuat report, ya. Reportnya itu insya Allah saya akan coba sampai ke grafik, ya. Ada juga laporan harga pokok penjualannya, HPP, kemudian keuntungannya dan sebagainya. Sesuai nanti kalau ada teman-teman request atau permintaan tentang mengenai aplikasi point of sales ini. Kita akan coba membangun aplikasi ini menggunakan Coiniter 4. Versi yang terbaru Coiniter 4.4.1. Untuk web servernya akan kita gunakan Laragon. Ya teman-teman, kalau pengen menggunakan Zampi atau Wampi boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kemudian untuk templatenya kita coba menggunakan versi yang terbaru, yaitu Admin LTE 3. Ya, pada video kali ini ya kita mulai dari skema database-nya. Namun skema database-nya ini sudah saya buat. Ya, sudah saya buat dan sudah saya rancang. Nanti kalau misalkan ada perubahan-perubahan, nanti saya akan berikan gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Tidak perlu kita banyak berkata-kata lain gitu ya. Kita langsung saja. Silakan di-download Coiniter yang terbarunya. Kalau saya udah ada nih. Dan saya buat foldernya itu Poise-CI4. Nah, kemudian teman-teman silakan kunjungi GitHub saya. Itu github.com/novinaldi ya. Bentar. Kemudian ini saya zoom dulu. Kemudian nanti cari di bawahnya yaitu CI4 push ya. Silakan kunjungi GitHub saya. Teman-teman bisa ngambil atau clone aja di sini, ambil dari CI-nya. Di sini udah saya buatin database migrasinya. Database migration. Jadi kita tinggal migrasi aja database tabel-tabel yang sudah ada. Cuman ingat, bagi yang pemula ini ketika Anda nge-clone atau download zip, nanti file environment-nya nggak ada. Nah, lebih baik gini aja. Silakan di-download dalam bentuk zip. Kemudian ini project kita yang sudah kita ekstrak dari framework terbarunya. Kemudian copy aja di sini, timpa. Nah, gitu ya. Silakan ditimpa saja. Baik ya teman-teman, setelah itu silakan buka Open with Code, codingan kita atau editor kita Visual Studio Code. Nah di sini saya tunjukin caranya bagaimana migrasi dari yang sudah saya buat ya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, materi ini sebenarnya udah ada di YouTube. Nah, jadi silakan buka terminal. Dan pastikan dulu, oh ya, maaf sebelumnya. Jadi silakan ubah environment-nya. Nanti kalau ketika buat project baru, ini env-nya atau environment itu belum ada titik. Silakan rename dulu. Tekan F2. Kemudian kasih tanda titik environment. Kemudian silakan dibuka filenya, ya. Nanti silakan konfigurasi sesuai, kalau pengen sesuai dengan saya boleh, nggak masalah. Kemudian di line 17 silakan ganti development. Kemudian line 23 base URL-nya sesuaikan, kita gunakan PHP Spark Surf. Kalau pengen letakkan di www nggak masalah, cuman kita mengaksesnya pakai public gitu ya. Kemudian session ini silakan sesuaikan saja, pengen sama boleh, kalau menyesuaikan nama Anda boleh ya gitu ya. Kemudian CSRF-nya kita aktifkan supaya lebih aman. Nah, oke, selanjutnya konfigurasi database. Ya, ada database, ada ini localhost, ini nama database-nya, usernya dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman itu MySQL-nya berbeda port, itu bisa tambahin perintah ini aja. Ya, ini saya copy default, tambahin di sini, ubah jadi port. Nah, misalkan port MySQL kita 3313. Nah, jadi kalau misalkan MySQL kita itu default portnya berubah, teman-teman berubah jadi angka berapa gitu ya, bisa tambahin perintah database.default.port sama dengan 3313 ya, terserah, tergantung gitu ya.
Baik, silakan save. Kemudian kita akan coba migrasi yang telah saya buat, di mana di sini ada beberapa tabel. Tabel masternya adalah kategori, satuan, produk, supplier, ada juga pelanggan. Kemudian untuk transaksinya kita coba transaksi dua aja, pembelian ya dan penjualan. Di mana pembelian ini ada pembelian detail. Kemudian kalau di penjualan itu ada juga penjualan detail serta nanti ada tem penjualan. Nah, ini gunanya biasanya untuk di kasir gitu ya. Jadi ketika ada transaksi disimpan dulu di temporary, setelah selesai baru masuk ke tabel aslinya. Biasanya saya membuat seperti itu. Oh ya teman-teman, saya pengen tunjukin demo aplikasi POS yang sudah saya buat. Cuman aplikasi ini saya bangun menggunakan Coiniter 3 ya. Ini udah pernah saya buat. Alhamdulillah sudah digunakan di Kopmart Provinsi Sumbar ya. Teman-teman bisa, atau pengen pengen demo online-nya, bisa kunjungi website subdomain dari saya ini, novinaldi.jayanusa.ac.id. Nah gitu ya. Nanti passwordnya itu 09 18 02 20 18. Nah ini passwordnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat demonya di sini. Oke. Nah ini insya Allah seperti ini kira-kira akan kita buat. Nanti di halaman dashboardnya kita coba buat grafik ya. Ya grafik halaman dashboardnya ya. Kalau template-nya pasti beda karena kalau ini saya menggunakan template annex namanya. Kalau kita di playlist ini kita coba menggunakan admin LTE 3. Nah, nanti ada transaksinya, penjualan dan pembelian, nanti sampai ke report. Cuman bedanya kalau yang ini reportnya sampai ke laporan neraca. Nanti kita coba juga ini ada utility-nya. Untuk hak aksesnya juga, untuk hak akses kita akan coba pada video ini, pada playlist ini kita coba tiga hak akses saja. Pertama administrator, kemudian kasir, yang ketiga adalah gudang. Nah, jadi bedanya nanti menunya aja. Jadi kalau misalkan admin itu menu yang muncul adalah semuanya. Kalau kasir itu memang khusus untuk penjualan saja. Kalau kalau gudang itu menu yang muncul adalah pembelian, jadi barang-barang masuk gitu ya, biasanya dilakukan oleh gudang. Nah, kalau teman-teman mau yang CI3 yang ini, boleh silakan PM saya atau WA saya di 08 ya. WA saya ini ya, WA Mi atau 0852 72 80 57 60. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah aplikasi ini siap pakai. Kalau teman-teman mau, boleh silakan PM saya. Cuman nanti tetap ya, playlist ini akan membahas aplikasi langsung, insya Allah bisa dipakai. Ya, atau teman-teman bisa jadi bahan acuan skripsi atau tugas akhir untuk teman-teman yang masih statusnya mahasiswa. Baik, kita langsung saja ini ya. Terlalu panjang nih mukadimahnya. Sudah kita dapat ini, kita lakukan imigrasi ya. Jangan lupa ini, silakan buat nama database, namanya dbci4pos. Jadi saya menggunakan SQL Yoke. Caranya gini, silakan buka terminalnya. Ini ya, ketikkan php spark migrate. Nah, ini kalau dia akan melakukan migrasi semua yang ada pada folder migration. Nah, gitu ya. Enter. Pastikan nggak ada error. Insya Allah memang nggak ada error ya, karena ada saya coba ini. Down migrasi, kita periksa database kita, itu kelihatan ada tabel-tabelnya. Ya, itu ya. Nanti ada tabel baru, itu namanya migration. Ini memang bawaan dari C4-nya. Bahwasanya dikasih tahu bahwa Anda membuat migrasi ini tanggal ini jam segini. Nah, gitu ya. Baik ya teman-teman, kita langsung saja setelah itu. Pada video pertama ini kita coba implementasi template admin LTE, kemudian kita coba CRUD sederhana untuk tabel kategori. Gitu ya, untuk tabel satuan silakan cobain saja sama teman-teman, sebenarnya sama aja gitu ya. Baik, kita langsung saja ke codingan kita. Ini udah jalan. Kemudian silakan jalankan projectnya. Saya di sini menggunakan Git atau menggunakan CMD, boleh juga ya, command prompt. Saya jalankan php spark serve. Nah gitu ya, berjalan. Kemudian ketikkan di sini 80 80. Sudah.
Selanjutnya kita coba implementasikan template admin LTE. Nah, yang ini kebetulan sudah saya download nih templatenya. Teman-teman kalau pengen cari aja di Google ya. google.com download admin LTE 3. Nah, gitu ya. Kemudian letakin di web servernya supaya bisa diakses. Jadi ini template ini sebagai acuan kita ya. Sebagai acuan kita. Baik, ini jika sudah ini sebagai acuan kita. Kebetulan templatenya saya buka template saya di filenya admin LTE ya, admin LTE. Dan di sini. Selanjutnya, teman-teman silakan buka folder admin LTE-nya yang sudah kita download, kemudian copy ini disk, kemudian plugin. Nah, dua folder ini aja karena dia menload dua folder ini, file-file yang ada di folder disk dan folder plugin. Silakan copy ini. Di-copy, kemudian dipastikan di bagian folder public. Nah, di sini. Nah, di folder public saya buat nih sebuah folder baru namanya assets. Biasanya itu untuk developer itu biasanya assets ya. Saya buat folder, kemudian pastikan di sini. Silakan ditunggu. Ya, silakan ditunggu. Baik ya teman-teman, jika sudah kembali ke editor kita. Nah, selanjutnya kita coba membuat controller baru ya untuk memunculkan template kita tadi gitu ya. Kita buat file baru di sini, misalkan layout ya, layout.php. Ya terserah aja ya nama controllernya. Kemudian ini kita samain dengan home, kita copy aja. Pasti. Nah, di home kita ganti dengan layout, sesuaikan dengan nama file. Ingat ya, harus huruf kapital. Jadi apa namanya, huruf awalnya harus huruf kapital. Baik ya, agak ribet. Selanjutnya di indeks kita buat di sini. Misalkan anggap saja ini permula ya. Layout ini folder, kemudian main. Artinya, saya akan membuat sebuah folder layout di dalam view. Kemudian di dalam folder layout, kita buat sebuah file main.php. Jadi, untuk unhide ini tekan Ctrl B ya, bagi pemula. Di sini file di view, silakan klik kanan, new file. Kita bisa langsung ke ini, layout, garis miring, main.php. Artinya, secara otomatis terbuat folder layout, nama filenya main.php. Nah, kemudian di main ini kita buka template kita ya. Kemudian kita cari yang khusus untuk yang apa namanya, yang blank aja. Kita cari page yang blank. Ada nggak di sini? Ya nih, blank page di bagian ekstra. Blank page. Kemudian klik kanan view page source atau tekan Ctrl U pada browser kita. Di sini silakan di blok saja, tekan Ctrl A. Tekan Ctrl A, kemudian copy. Ya. Pastikan di sini. Sudah. Di sini bisa kita lihat, kalau misalkan kita apa namanya? Kalau kita simpan di sini. Kalau kita jalankan, kalau kita arahkan ke controller layout ya, garis miring function index, hasilnya seperti ini. Nah, filenya belum ke load ya, yang di load adalah file script dan file CSS-nya. Jadi gini, di bagian di dalam head kita ganti caranya gini ya teman-teman. Silakan ini di blok. Nah gitu ya, sampai ini aja. Yang garis miring ini nggak usah. Kita tekan Ctrl H. Nah gitu ya, Ctrl H, kita replace seperti ini. Tag PHP, echo, nah di sini. Kemudian base URL. Kemudian nama folder yang kita buat adalah assets. Gitu. Ya, assets. Selanjutnya kita tekan ini, kita replace semua. Sudah. Sip. Terus kita simpan ya. Kalau kita simpan,
dan tekan refresh, kemudian tampil nih seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Paham ya? Nah, oke. Kita akan menghapus itu yang tidak perlu, yang kita butuhkan saja yang kita tampilkan di sini. Jadi, misalkan ini kita hapus ya, menu-menunya kita hapus juga dan sebagainya. Caranya mudah aja ya. Teman-teman, silakan scroll ke bawah ini. Kita akan coba satu-satu ini. Kita hapus saja dulu ini home dan kontak di sini. Kita cari ini dia. Di line 28. Kalau dimatikan boleh ya. Kalau menurut saya sih saya hapus saja ya. Ctrl Shift K, huruf K. Sip. Kemudian kalau kita refresh lagi ya, hilang. Ini bisa kita hapus juga ini. Searching dan ini notif ya. Kita searching ke bawah, kita scroll ke bawah, maaf. Ini kita hapus saja dia div. Berarti ini dia navbar search. Biasanya setiap template yang kita download itu baik yang free itu dikasih tahu ya. Kita hapus ya. Kita simpan. Refresh lagi nih. Nah, sudah. Nah, kita hapus juga ini. Biasanya terletak pada tag LI dia. LI. Ini dia ya. Ini saya kolapsi dulu. Itu dia. Kemudian ini saya hapus. Sudah. Kemudian yang notifikasi yang ini ya, notifikasi yang ini sama. Kita scroll. Sudah. Ctrl K juga. Kemudian ini untuk memperbesar, gak usah. Kita hapus. Kemudian ini kalau pengen dihapus boleh ya. Kalau enggak masalah. Cukup ini aja, kita simpan, kita refresh, hasilnya seperti ini. Nah, oke ya. Sip. Kemudian untuk menu kita hapus ya. Pengen dihapus boleh. Kalau enggak apa-apa gitu ya. Kalau saya nih saya hapus. Admin LTE misalnya ini yang ini tulisan ini saya ganti dengan misalnya post. Kemudian untuk gambar nanti gambarnya kita akan sesuaikan dengan yang login. Nah, nanti ya, ini nggak usah dirubah, Alexander Pierce-nya nggak usah dirubah. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, menu-menu yang letaknya di sini. Ya, ada dashboard, ini ya. Ada dashboard V1 ya. Baik, kita akan hapus. Caranya gini. Ini kalau kita scroll ke bawah ini agak panjang ya. Caranya mudah aja ini. Tekan aja yang ini, LI lagi, gitu ya. Kemudian yang ini LI. Dan seterusnya. Jadi kita hapus saja ini menu-menu yang enggak kita butuhkan ya. Silakan teman-teman hapus LI-nya aja. Hati-hati kalau hapus salah satu tab atau penutup tab yang lain atau ketinggalan gitu ya. Template-nya akan berantakan. Nah, gitu ya. Template-nya akan berantakan. Baik ya, kita hapus. Jadi tinggalnya UL aja. Kita refresh lagi. Sudah nih. Kalau pengen hapus nih boleh juga. Kalau enggak masalah ya. Kita hapus aja ini. Yang div ini. Kita refresh. Sudah. Sip. Kemudian yang ini bisa kita ganti ya, copyright. Teman-teman silakan boleh. Misalnya kita buat point of sales gitu ya. Point of sales version 10 misalnya. Anggap saja seperti itu ya. Kita scroll ke bawah, dah kita refresh. Sudah ya. Selanjutnya ini memang nih version 310. Ini yang ini. Ini maaf. Gak perlu ya. Jadi kita hapus saja sini. Kita ganti dengan 10. Sudah ya. Kita refresh. Baik. Blank tag-nya kalau pengen rubah boleh gitu ya. Nah, untuk yang konten ini kita akan buat dinamis ya. Begitu juga menu nanti. Menunya dinamis sesuai dengan yang login nantinya. Nah, maka dari itu kita akan coba menggunakan fitur namanya view layout yang ada pada CI4. Ya, teman-teman pasti tahu ya view layout itu ada di CI4.
kalau pengen teman-teman tahu, itu banyak ada juga di channel saya ini membahas mengenai view layout. Ya, kita langsung saja ya, kita terapkan di sini. Baik, kita cari untuk menu di sini ya, Alexander Prince. Kita cari yang di bawah, ya ini. Ini kita hapus saja, kita buat kayak ini. Ya, teman-teman bisa searching aja. Kebetulan saya udah ada nih, localhost user guide 4. Hop. Di sini kita cari view layout. Kalau kita scroll ke bawah, ini caranya untuk membuat apa namanya section di sini, render section. Jadi kita copy ini, sip. Kita nanti buat section, kita render. Nanti sectionnya adalah menu. Ini menu. Kemudian kontennya di bawah. Bagian mana ya? Yang ini, card ya. Kalau kita collapse di sini, nah ini dia. Jadi ini kita ganti, ya, kita ganti. Oh ya, yang card ini akan kita jadikan sebuah acuan ya. Yang ini bagiannya ini. Oh maaf, mana ya? Ini kita jadikan acuan untuk menampilkan data kategori ya. Kita misalkan contoh untuk tabel kategori aja satu. Jadi kita Ctrl X saja dulu ya, kita buat notepad, kita cut dulu. Nah ini sebagai template kita, anggap saja sebagai template kita. Kemudian yang sudah copy tadi, render section, kontennya kita ganti dengan misalnya isi. Nah ya, anggap saja seperti itu. Kalau kita refresh, biasanya seperti ini ya. Kalau blank page-nya, kalau teman-teman pengen menunya dinamis bisa juga ya. Jadi menunya kita buat dinamis di sini. Oh maaf, ini kita copy aja ya supaya cepat. Nah di sini kita buat judul atau title ya. Kalau pengen menggunakan breadcrumb boleh. Kalau saya nggak usah aja nih ya. Ini saya hapus saja. Sudah, kita refresh hasilnya seperti ini. Jadi kosong gitu ya. Baik, gimana caranya? Di halaman awal ini kita buat dashboard misalnya. Jadi kita akan buat sebuah menu. Gini, jadi kita akan buat misalkan yang kita akses pertama kali adalah controller layout yang kita buat tadi. Jadi kita rubah roots-nya. Teman-teman bisa cari roots-nya itu ada di config. Kemudian scroll ke bawah, cari roots. Ya. Kemudian kita scroll ke bawah di line 35 ganti dengan controller layout. Nah, gitu ya. Kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman pengen ketika akses ini yaitu halaman dashboard misalnya dashboard atau home, selamat datang di aplikasi pertama saya. Nah, contohnya seperti itu ya. Kita bisa akalin seperti ini. Teman-teman silakan masuk ke control layout. Di bagian index kita ganti dengan yang ini, layout home. Ya. Jadi aslinya error karena file view home ini belum ada. Nah, gitu. Jadi home-nya, maka dari itu di view folder layout kita buat file baru namanya home.php. Nah, di sini view-nya apa? Nah, ingat di home itu ada sebuah konten nanti. Oh, maaf. Ini hasilnya ini. Oh. Tadi maaf ya, tadi ada back lagi ya. Nih, anggap saja ini misalkan main. Nah, kita pengen nanti di bagian home-nya ini adalah tulisan selamat datang, kemudian adalah menu di sini. Nah, caranya gini, teman-teman. Di home nanti kita buat ingat pertama dulu. Oh ya. Kita buat dulu file menu ya, menu.php. Oke. Di bagian menu kita akan tambahin sebuah menu. Caranya gini, kita ambil template aja dulu. Ini dia. Kita kembali ke sini atau ambil di sini boleh juga ya.
Kita ambil yang satu aja dulu. Nih, klik kanan nih menu galeri, inspect element. Nah, di sini menu itu dimulai dari angka apa? tag LI misalnya, yang di sini. Nah, ini dia. Jadi klik kanan ini, kemudian edit as HTML. Kita copy aja. Oke ya, kita copy. Kemudian kita pastein di sini. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita buat di sini hrefnya tag php, maaf, tag php echo site URL. Kita arahkan ke layout home. Ya, nanti ada beranda gitu ya, home. Kemudian di sini kita buat apa namanya, home. Ikonnya kalau pengen pakai icon boleh ya. Di sini kita buat aja ikonnya apa ya? Dashboard. Dashboard atau home, ada nggak ya? Maaf. Di sini apa ya? Dashboardnya kita inspect elemen dulu. Kita cari sini. Oh, Smoter. Ini kita copy. Baik ya. Lumayan agak lama ya. Save home. Kemudian menunya kita tampilin di home. Boleh. Nah, jadi gini. Kita panggil dengan metode namanya, kalau di sini ya ada namanya extend ya. Kita tampilkan juga extend di sini. Jadi string this extend, bukan pakai s. Ambil folder layout, kemudian main. Nah, ini template kita. Nah, gitu ya. Kemudian extend lagi layout menu. Menu. Gitu, sudah. Kemudian baru kita isi view-nya dengan kata perintah seksi atau section ya, bukan seksi ya, section, maaf. Jadi ini kita copy boleh. Kita copy dulu. Nah, di section ini kita buat namanya apa tadi? Tadi render sectionnya adalah isi. Berarti di sini isi. Gitu ya. Oh ya, satu lagi ada juga yang namanya, bentar, nanti aja dulu ya. Kemudian misalkan ini adalah home, anggap saja. Ini adalah home. Oke ya. Kemudian kalau kita arahkan, oh maaf, yang masuk ke layout tadi, index misalnya, maaf, bukan index ya, tapi home. Oke, view home. Jadi kalau kita refresh, kemana nih? Home. Ayo, kenapa dia error? Baik ya, tadi ada kesalahan. Ini tampilnya gini karena bentrok ya. Jadi layout main ini kita letakin di bagian menu aja. Kita cukup panggil yang menu ya, layout menu. Cuman yang bagian menu tambahkan di sini. Oh maaf, tambahkan yang tadi yang kita cut tadi ya. Oh maaf, yang extend ya, main. Kita arahkan yang main. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini karena di main tadi ada rendering section menu, berarti tambahkan string this section menu. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kita end section. String this end section. Sudah. Baik ya. Kita refresh. Ya, udah muncul nih. Ya. Jadi kenapa yang di bagian file view home cukup memanggil ini? Karena di layout menunya sudah kita extend layout mainnya. Kalau kita extend lagi mainnya, dia akan bentrok nanti. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita coba ini ya. Di sini saya buat, maaf, tambahin lagi dia. Misalkan di sini saya panggil main, gitu ya. Bisa pindahin ke atas.
kalau kita refresh ini, dia bentrok sebenarnya. Ya, akan jadi bentrok. Jadi maka dari itu ya, supaya tidak mubazir ya, kalau menurut saya sih ya, cukup aja layout menu, karena di layout menu udah manggil ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham sampai sini. Oke, baik. Nih, karena kenapa ikonnya nggak muncul nih, ada var. Sebenarnya bukan var ya. FA aja. Font always home. Sudah, home. Ini adalah home. Jadi teman-teman bisa ganti aja ini ya. Misalkan kita ambil yang UI element, kita cari alert. Kita cari yang alert. Teman-teman bisa, oh maaf, namanya apa ya kira-kira? Layout option. Oh maaf, bukan layout ya. Tapi, bentar. Kita cari yang general. Nah, kita ambil yang ini. Alertnya ini. Kita copy dia ya. Arahkan aja ke sini, kita klik kanan, inspect element. Kita cari yang di div-nya, ini dia. Klik kanan, edit as HTML, Ctrl A, kemudian copy. Kemudian kembali ke editor kita. Di bagian home ini, oh maaf, di bagian home ini, file home, kita ganti ini. Jadi yang ini. Sudah baik ya. Misalnya selamat datang misalnya. Ini adalah aplikasi saya. Nah, gitu. Kita refresh. Sudah. Untuk menunya, untuk judulnya gimana? Ya, teman-teman bisa tambahin bagian ini, home. Ya, sama aja nih. Kita panggil, kita buat section judul ya. Di sini kita buat judul, maaf, di sini mana dia judul, ini dia judul. Kita buat judul, kemudian end section boleh juga ya. Ini kita copy aja. Oke, kita buat di sini H berapa ya, H3 ya, selamat datang. Oke, kita refresh. Sudah nih, udah berhasil nih ya teman-teman. Kemudian teman-teman paham di sini. Baik, untuk yang modeling data kita lanjut ke video selanjutnya. Video kedua kita coba create tabel kategori dan satuan beserta tabel produk. Nanti saya akan coba kategori saja, tabel kategori. Nanti yang tabel satuannya teman-teman coba sendiri aja. Semoga bisa gitu ya. Ya tinggal ganti aja fieldnya. Ya, oke. Jangan lupa share. Insya Allah selalu update sampai selesai ini playlist ini. Insya Allah akan saya selesaikan satu buah playlist membahas khusus membuat aplikasi point of sale. Terima kasih ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.